Sunda, anak-anak Sunda mah nyampernya gini. Arsal. Arsal, amang yuk. Tanya senang. Assalamualaikum. Mana sih Arsal? Oke. Tes mic. Hai dulur dan kawan-kawan, seperti biasa kita udah ada di kediaman Arsal Arselolejos di daerah Soreang. Yang kalau bahasa Inggrisnya adalah Evening Darling Soreang. Wow. Soreang. Ya, lu gimana bertahun-tahun tinggal di sini kagak tahu. Ya, sore. Arsal gimana Arsal? Perkembangan karir masih aman? Ya, yang ada aja lah, hajar aja. Hajar aja. Ini juga ada Ajrin. Wow. Ceritanya baru ketemu padahal yang nyetir tadi. Ada Eki Sumeki. Wow. Dan juga Nah, dan kita hari ini akan ke sebuah lokasi ya. Apa namanya, Sal? Hutan lah, nyari hutan. Nyari hutan, kita di daerah Pangalengan Oke. Ciwidey. Perbatasan. Father Ken. Ya. Father Ken. Pangalengan. Nah, Father Ken. Ya. Tangan udah baikan? Ya, udah mulai bisa. Udah lumayan ya. Udah. Nggak sesakit kemarin ya. Ya. Ternyata emang wah mantap. Waktu itu masih susah ya, Pak? Ini waktu itu. Udah bisa gini, Pak? Enggak. Kita OTW ke arahnya ke sini, Dit. Iya, kanan. Kita ngelewat dulu ke Indomaret atau Alfamart. Indomaret, Alfamart, Yomart semuanya bagus. Borma juga bagus, Kria bagus. Tapi yang paling bagus adalah Indomaret. Kenapa, Dit? Karena ada dari Bukan, karena Indomaret adalah satu-satunya yang terus-terusan nyetel lagu saya. Yang gini-gini nih harus diberi paham. Yang gini-gini nih yang gue bakal dimarahin sampai rumah nih. Udah di mana nih, Pak Arsal? Kita sekarang lagi di kawasan hutan pinus Hutan di pinus. Pangalengan. Oh, Pangalengan. Tapi antara Pangalengan dan Ciwidey sih. Oh, Ciwidey kalau siang, kalau malam? Ciwidey. Wahai. Sekarang kita mau ngapain nih, Pak Arsal? Kita mau Membahas sesuatu yang sangat penting? penting. Soalnya banyak banget yang nanya kan. Wah, gokil. Oke, dulur dan kawan-kawan, kita udah tiba di lokasi yang ditentukan untuk pembahasan yang seru kali ini. Jadi pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang kamera apa sih yang cocok untuk dibawa mendaki. Karena banyak juga nih kawan-kawan yang bertanya, pakai kamera apa, Bung? Pakai kamera apa? Gimana kalau kita bahas aja bareng ahlinya langsung, yaitu Mr. Arsal Surarsal. Halo. Oh. Sebelum berganti nama, kita nikmati dulu one last time. Wah, ini adalah hutan pinus-pinus. Oh, jadi ini tuh sebenarnya tempat camper-camper gitu soalnya? Enggak, jadi camper van di Pangalengan tuh ada dua. Di datar sama di Gambung yang sampingnya sungai. Oke juga. Tapi ini yang orang pernah lihat di YouTube ini sih. Ini ya, Berarti asik juga kalau untuk. keluarga. Aduh, depan muka banget anjir. Jadi sekarang tuh lagi zaman namanya camper van. Iya. Mana tahu artinya camper van apa? Camper van itu yang biasa ditaruh di lemari kan? Iya betul. Jadi itu van itu kipas angin, camper itu untuk pewangi ruangan. Jadi Kipas camper van angin? adalah pewangi ruangan dan kipas angin. Wah, destas. Kosmos ya. Iya, Kosmos. Kalau Kosmos Wadesta. Ya jadi Ultraman maksudnya. iya Ultraman. Ultraman sama aja kayak mantan. Katanya mau memperbaiki, Taunya menghancurkan. taunya menghancurkan terus langsung pergi tanpa bertanggung jawab Iya. sedikit pun. Kasihan itu warganya, dihancurin kota-kotanya kan. Negeri ini nggak butuh Ultraman untuk hancur. Butuhnya apa? Cuma butuh anak-anak muda yang tidak peduli dan Wow. orang-orang tua yang mencuri milik rakyat. Wow, quotes baru. Tanah kakek kan? Tanah kakek. Tanah kakek mau dijadiin apa ini, Sal? Ini buat camping, Warisan warisan. dari kakek. Ya. Dilestarikan? Ini cocok nih. Cocok kita syuting sini. Pak, kenapa nih maskernya kok keren banget? Iya, kalau pakai masker ini Hah? kita meminimalisir Heeh. kena virus.
Oh, semua masker juga bisa. Iya. Tampilannya. Mungkin kalau secara fungsi sama bagusnya dengan masker-masker lain, tapi secara desain ini lebih keren. Nanti kita zoom. Wow, Zoom apa yang bikin sehat? Zumba. Oh, mantap. Sudah masuk semua. Jadi kita ketawanya harus lucu ya. Karena Arsal ini terkenalnya garing, Pak. Wow, seperti Supro. Jadi ini udah boleh lepas. Boleh dong. Kita negatif semua, Negatif. tapi positive thinking. Positif. Seperti Kobe. Oke. Positive thinking. Jangan sampai Anjing siapa lu? Siapa suka kelepasan positif? Positif kok. kopi. Ulang. Positive thinking. Kopi. Oh iya. Kan kopi. Salah wae. Kali ini kita akan membahas apa, Pak Arsa? Kita sekarang mau ngebahas yang sering orang-orang tanyakan di gunung. Oh iya, BTW untuk kawan-kawan penonton Atap Negeri mungkin belum tahu orang-orang di belakang layarnya, ada 2 orang yang berperan penting. Satu adalah Mas Arsal yang sudah ikut beberapa gunung, dan ada Adit juga yang sudah ikut beberapa gunung, dan mereka Pemain berdua cadangan. videografer magang. Iya. Videografer tetap, videografer magang. Magang ayam magang. Jelek lu bercanda anjing. Kemarin juga waktu ke Gunung Latimojong banyak yang naksir sama Adit. Iya. Pas Adit. Gak tahu aja kalau diajak ngobrol nggak nyambung. Jadi sebenarnya pas syuting itu di belakang ada yang nyetel lagu keras banget. Takutnya kita kena copyright. Padahal nggak boleh ya berberisikan gitu. Gak boleh, masa di hutan berisik-berisik. Aduh, Ganggu yang lain. banget. Tapi biasa anak-anak muda senengnya jedak-jeduk, Ya. ngap-ngabat. Kasih tahu bang. Motornya kirian. Ya. Ketemu motor lain, senggol. Jadi kita akan belum nih, dari tadi gimana belum bahas. Ya, opening. Kita akan membahas soal yang paling sering ditanyakan di gunungnya itu apa? Kamera. Kamera apa yang dibawa ke gunung. Ya. Nah, kita daripada cuma ngomongin kamera apa yang Firsa Besari, Arsal Bahtiar, Adit juga, dan Atap Negeri bawa, gimana kalau kita ngomongin secara general? Boleh. Kita kasih tahu jenis-jenisnya apa aja, tapi mungkin sebagai contohnya cuma yang kamera yang kita bawa. Kita bawa. Karena pertama adanya cuma segini, kedua kita nggak di-endorse. Iya. Nah, jadi ini jujur. Reviewnya. Boleh sebut merek nggak? Boleh lah. Boleh. Kan mereknya banyak, Pak. Iya. Nah, jadi ada beberapa pilihan kamera untuk pergi ke gunung. Ya. Semuanya punya fungsi masing-masing, Betul. kelebihan dan kekurangan masing-masing. Juga pada akhirnya ini gimana kepuasan kawan-kawan. Ya. Kita mulai dari kamera yang paling besar dulu dong. Oh, paling besar. Kamera utama. Kamera utama. Ya. Nah, ini adalah mirrorless yang jenis full frame. Kenapa disebut full frame, Pak Arsal? Jadi, guys, ini kamera yang kita bawa, kamera utama, yaitu full frame A7 Mark III. Jadi dulu pertama mulai kan kita, langsung full frame. Langsung full frame. Full frame. Tadinya mau. Karena dapat modal. Ya, tadinya mau APS-C. APS-C, tapi karena ada Baterainya modal, boros. baterai boros. Waktu Jadi- itu belum keluar yang APS-C yang zaman sekarang ya. Kita langsung Full frame. beli baru. Kebetulan Baru Arsal full ini frame. memang ahli manas-manasin. Ya, jadi Gitu, berapa? Biar baterainya awet. Masa Biar dia baterainya bilang, awet. masa proyek besar nggak pakai kamera yang bagus? Iya. Gak upgrade. Gak upgrade. Kualitas videonya. Ternyata setelah dilihat viewersnya lebih banyak yang saya pakai kamera kecil. Jadi tidak membuktikan. tidak begitu kan? Jadi kamera bisa pakai apapun. Tapi kenapa full frame? Kelebihannya apa sih? Ya biar ini si dimensinya lebih dapat. Kalau APS-C kan nggak 35 tuh, nggak super 35. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa manusia tuh orang-orang sering tertipu dengan bahasa megapiksel. Ya, Benar nggak, Sa? betul. Dilihat ada 20 megapiksel, 50. Padahal yang penting sensor. Sensor. Jadi sensor itu adalah kotak di dalam kamera kalian Nah, yang sini menangkap nih. gambar. Ada Sini di nih. dalamnya. Ini, Mau guys. dibuka tapi banyak debu, biasa kita pelit. Oh, boleh. Oh, dikunci cuma bentar. Guys, Belum juga saya gini. Belum juga di review. Pak. Langsung ditutup lagi. Ditutup lagi. Bagaimana cara mereviewnya? Iya. Sulit. Nggak jadi banyak debu guys. Bu. Ya, berarti ini kelebihannya sensornya besar. Dengan sensor yang besar, bokehnya, Lebih dapat. bokeh itu jadi buat kawan-kawan newbie, Biar bokeh itu belakangnya maksudnya ngeblur. bukan film jorok ya. Nah. Nah, itu pakai P. Ya. Bokeh. Pokemon. Maksudnya backgroundnya ngeblur ya soalnya. Biar backgroundnya ngeblur, kalian nggak kelihatan di belakang. Nah, Ya. kelebihannya juga selain dia bisa backgroundnya ngeblur, ada yang lain, Pak. Kalau malam gimana, Pak? Nah ini nih serunya pakai kamera ini bisa low light, Pak. Ada tuh yang ada pocong
Sagi. Ih, serem banget ya, Iya. itu ngomong-ngomong. Padahal bukan pocong. Jangan kasih tahu. Oh iya. Kan kompak sih anjing. Biar orang-orang pada penasaran dong. Kurang briefing, Lu Kurang briefing. kurang. Maaf guys, nggak ada briefing. Pocong maksudnya pocong itu. Pokoknya bisa menangkap. Jadi Objek kalau di malam, malam hari. sensor yang lebih besar menangkap cahayanya lebih banyak lagi. Lebih banyak. Terus Penjelasan sederhana begitu. Terus gimana yang lagi? paling penting karena kita ekspedisinya berhari-hari, baterainya awet. Baterai awet. Bener. Sehari satu. Sehari satu, bener. Kita kalau bawa baterai 3 kadang yang satu nggak dipakai apa Nggak ya? dipakai. Cukup 3 hari 2 malam udah cukup. Cukup, benar. Tapi kita bawa backup. Baterai tetap, Baterai. power bank tetap, karena Tetap. kita harus mempersiapkan yang terburuk. Karena Terus, dalam kehidupan ini meskipun rencana sudah matang kita persiapkan, tapi pada akhirnya hanya Tuhan yang menentukan. Akhirnya quotes pertama. Quotes pertama. Quotes pertama. nanti ada di quiz. Dapat yes. Ya, masuk quiz ya. Masuk. Quotes mana yang kesukaan Anda? Nanti ada hadiahnya masker. Oh, anjing mau banget. Lu ngomongin kamera, hadiah masker. Pelit. Lu gimana diminta iko-ikoyan tadi? Nggak ada iko-ikoyan. Nggak usaha ya, Susah, pokoknya lagi susah sekarang. anak mas. Nah, Pak, tapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya satu, body besar. Ya. Rata-rata body besar. Meskipun sekarang keluar yang versi kecil, tapi kan tetap saja dia pasti lebih besar karena butuh ruang untuk si sensornya. Betul. Pertama itu, kedua tombol-tombol lebih banyak dan lebih manual. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin snap and shoot mungkin kesulitan ya Pak ya. Sulit. Jadi kurang compact lah. Kurang compact. Apalagi Pak mungkin kelemahannya Pak? Berat berarti Pak? Berat ini. juga. Terus susah di packing lah. Jadi ini kalau jalan ya harus gini gitu. Oh, susah di packing benar. Kadang kalau mau nge-shoot di jalan kan kalian ngelihatnya wah ini banyak footage, padahal kalau kita mau nangkap itu stop. Berhenti dulu. Berhenti. Aku ke depan dulu. Gitu guys. Nanti Kadang lah itu kita. juga Arsal sebenarnya itu alibi dia, udah capek. Capek sebenarnya. Capek. Itu salah satu solusi Pak. Nah, jadi stop rekam dulu padahal Ya, capek. daripada kita istirahat dulu. Mending Pak ini di sini bagus. Kalau capek itu teh. Kan kedengeran tuh audionya. Oh, itu lu capek. Ya anjing, yang kira suara angin anjing. Napas lu kayak lurus banget. Green berarti solusi Green. Kalau mana mau ke gunung, mau berjalan lambat, jadilah kameramen. Nah, mantap. Nah, oke, setelah kamera ini ada kamera berikutnya yaitu ini APS-C ya. Ya, Cuma APS-C. lagi Buat ngerekam. dipakai ngerekam. Karena kami modalnya cuma satu APS-C bawahnya, jadi nanti kita masukin footage-nya aja. Tapi kalau APS-C dibanding sama full frame, dua-duanya masih sama-sama mirrorless ya sebenarnya. Pak, ya? Mirrorless ya. Mirrorless. Cuma perbedaannya sensornya. Ini full frame, ini APS-C. APS-C itu jadi sensornya lebih kecil Di crop, kawan-kawan. di crop lagi Lebih nanti. ke crop. Plusnya adalah tadi mungkin kurang juga disebutkan bahwa kamera full frame itu lebih mahal pertama. Jauh. Selain Setengahnya lah ya. setengahnya. Selain kameranya lebih mahal, yang jauh lebih mahal apanya Pak Arsa? Lensanya. Lebih mahal lensa daripada body. Bayangkan. Wow. Waktu ngelihat harga body aja udah body babado dan. Ini tidak jeduk nggak? Tidak jeduk. Tidak jeduk. Nah, selain itu kalau APS-C ini lebih murah, Murah. body lebih ringan, lensa juga lebih murah. Ya, lensanya beda juga kan kalau Lensa lebih full frame. tapi kalau dibanding full frame, mirrorless yang jenis APS-C ini rata-rata kalau harus menangkap gelap masih kurang. suka banyak pixel noise. Titik-titik gitu. Dan bokehnya juga kurang Pak. Ya. Bokeh kurang dan karena sensor lebih kecil jadi cropping, gambar kepotong. Pokoknya Dimensi terbatas. sebenarnya bisa diatasi, kita tinggal mundur ya. Tapi Tinggal ya mundur. kurang aja. Tapi kan kalau mundur bokehnya tetap kurang Pak. Iya, jadi nggak bokeh. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang suka bokeh lisius, kalau para fotografer bilang yang gambarnya ciamik banget. Iya. Ciamik planet Namek. Dikola dong. Kopinya enak Pak. Pusing saya. Ini nggak ada sajian ini di sini. Ini mau Pak? Ini ya. Oh, enggak minum kopi yang ini. Oh, sebelum lanjut, ini kita mau promosi dulu Ya. baju yang ini. Baju ini adalah baju Virsa Besari 2020. Merchandise. Wow. Dari semua baju atap negeri, karena ini masih diproduksi oleh atap negeri. Baju ini yang paling gak laku, jadi Ya. tolong belilah. Kita kasih diskon. Belinya di mana tuh Pak kalau mau tahu? Bu, belinya di mana Pak? Kamu login ke aplikasi Instagram Nah, nanti lihat @menatap negeri. atau Klik. atap negeri. Klik link di bio, itu bisa pilih WA atau Tokopedia atau bisa langsung di Tokopedia @menatap negeri. Terima kasih banyak kawan-kawan. Oh, belum ya? Belum beres. Dari tadi dia diem aja akhirnya berguna. Iya. Promosi. Mirrorless yang versi full frame udah,
mirrorless yang versi APS-C udah. Selanjutnya ada yang namanya kamera compact kamera, Pak. Ini adalah compact kamera. Saya bersut. Nah, ini jenisnya G7X Canon. Canon, aku cinta Canon. Calon penjilat sekali. Jadi ini adalah dibilangnya premium compact kamera. Apa yang membedakan dengan compact kamera? Premium compact kamera itu punya settingan manual di dalamnya. Jadi untuk kawan-kawan yang mau fokus memotret atau videografi, kalian bisa menentukan mau berapa fps, mau resolusinya berapa, Shutternya berapa? shutter speednya berapa. Ini masih yang versi biasa yang G7X Mark II yang sekarang udah 4K ya. Ya. Ada juga kalau versi Sony ngeluarinnya namanya apa? RX100. RX100, Atau ada ZV. juga ZV1. Ya. Intinya kalau yang gini dia jauh lebih ringan. Dia kekurangannya atau mungkin kelebihannya adalah tidak perlu beli lensa lagi, Pak. Ya, udah. Jadi, all in. Berarti buat vlogging juga udah enak, Pak. Udah enak, Pak. Ringan. Ringan. Tuh. Terus kamera ini salah satu kamera vlogging yang cukup terkenal. Kelebihan yang lainnya ya dia ringan, dia harganya murah. Tidak perlu beli terjangkau, tidak perlu beli lensa lagi, enak buat vlogging, sudah ada stabilizer ya. Ya. Tapi kurangnya ya tadi kelebihan itu bisa menjadi kekurangan, yaitu tidak bisa mengganti lensa. Nggak bisa Dan low light juga dia. betul, nggak bisa low light. Kenapa? Karena Sensornya kecil. sensornya kecil. Jadi kalau ini sensornya full frame itu sensor APS-C, ini disebutnya sensor 1 inci. MFT bukan sih? Bukan, masih di bawahnya. Ada micro four third beda lagi, tapi kita nggak ada. Kok peletus-peletus? Kok hujan ya? Hujan. Ini, Pak. Hadarin aja. Enggak, lanjut dulu. Lanjut, kalau udah parah baru kita nyingkir. Ini soalnya nggak anti air, Pak. Sama semua. Nggak anti air semua. Yang anti air cuma ini. Ini balikin dulu deh, bahaya. Masa lebih bahaya lagi, Pak. Itu pin pakai ciki. Nah, ini tapi cocok untuk vlogging ya, Vlogging. apalagi untuk kawan-kawan yang di kota. Tapi sering kali juga saya bawa ini ke hutan. Oke, masukin yang udah, Pak. Yang Selanjutnya, udah, kita masukin. selanjutnya ada kamera yang lebih kecil lagi, Pak. Ada. Nah, yaitu kamera action cam. Nah, ini adalah jenis GoPro, tapi selain GoPro juga ada action cam yang lain seperti Xiaomi. Insta360, Xiaomi, DJI. Xiaomi Osmo. itu panjangnya Xiaomi The Meaning of Being Lonely. Lagu. Kalau mah nggak nyambung dong. Nah, kamera ini adalah yang punya sensor lebih kecil lagi dari yang tadi. Ini sensor paling kecil, tapi kelebihannya apa, Pak? Boleh tahu dong? Kelebihannya dia compact, Sampai kecil banget. anti air. Anti air. Terus kalau kita lagi di track yang susah, Hah? udah ini paling terbaik. Dia stabilizer. Stabil banget. Tinggal gini, terus ultra wide, kita Ultra bisa wide. cropping sendiri. Udah Tinggal 4K, pilih, udah 4K. betul. FPS tinggi betul, sampai 240, 120 ya. Iya, besar lah pokoknya. Dihajar hujan juga aman. Aman, mau nyemplung juga aman. Kan Jatuh, anti air, Wah, Pak. jatuh. Kekurangannya cuma satu. Baterai. Baterai. Boros banget. Boros banget karena kecil. Kedua, sensornya. Ya, Karena juga. kecil banget, dia kalau udah sore, jangankan malam deh. Jam segini Situasi aja. seperti ini, dia udah Pasti pecah-pecah. titik-titik. Pecah-pecah kayak kulit Anda. Pokoknya kamera ini paling best. Kok mau di-shaming? Body swimming mulai. Jadi kamera ini paling oke pas cahaya lagi. Wah, Full. siang hari pas langitnya biru. Nah, atau malah saya lihat paling cantik kalau di dalam air, Pak. Nah, Wah, di dalam air itu berasa bagus ada banget. lightingnya ya. Berasa ada lighting. Padahal enggak. Karena spesialisasinya mungkin memang Underwater. kenapa disebut action cam? Karena untuk action. Merekam Kalau udah beres aktivitas disebutnya cut cam. Cam. Lanjut nih. ekstrim. Selanjutnya adalah kamera pendamping. Ya, Yang sebenarnya dibawa ke hutan gak dibawa ke hutan nggak terlalu masalah. Nggak masalah. Tapi kalau dibawa akan lebih mempercantik footage kita. pemanis. Ini adalah disebut dengan apa, Pak? Drone. Ya, Mas- sebenarnya drone banyak kan. Masuknya family-nya drone ya. Ada drone DJI yang saya tahu cuma DJI, apalagi? Terus Mavic. Tahunya DJI. Ada banyak, punya GoPro ngeluarin juga. Tapi kan gagal. Oh iya kan. BMTH. salah satu Itu mah band salah satu kamera udara ya Nah. yang rekomen DJI. DJI dan yang seri Mavic Mavic Air. Mavic Air karena selain ringan terus dia gampang masuk ke carrier, terus Baterai dia awet. baterai awet dan cukup untuk orang-orang yang belum pernah nerbangin drone sebelumnya. Lebih safety Gampang, ini. lebih safety. Tapi ingat, untuk menerbangkan drone jangan sembarangan. Jangan. Kayak di kota ada beberapa larangan untuk kawan-kawan yang belum pernah terbang, tahu-tahu kena kepala orang Iya. Terus ada beberapa gunung juga yang marah. boleh. Nah, seperti Semeru. Semeru. Kenapa? Karena memang ada beberapa situs yang Tidak boleh Tidak terekspos. tidak boleh terekspos. Mungkin saja cagar alam
Iya, terus ada habitat di sana terganggu mungkin karena suara drone itu. Betul. Jadi sebelum menerbangkan drone, perhatikan dulu peraturan-peraturan yang ada di sekitar. Betul. Sebelum anjing nggak nemu quotes-nya. Belum ada serang. Udah bagus, iya, udah iya. bagus. Tapi kan bukan cuma drone yang bisa terbang, hati kita juga. Tapi seperti drone, hati kita pun harus diatur sebelum terbang. Seperti mengepakkan saya. Kan merpati. Ini pendukung merah. Lalu ada kamera terakhir yang lebih sering kita pakai sebenarnya Pak. Iya. Dan mungkin kawan-kawan punya, yaitu kamera apa Pak? Handphone. Kamera handphone adalah yang paling kami sarankan untuk dibawa ke hutan. Kenapa Pak? Coba jelaskan. Karena handphone sekarang udah stabil. Stabil. Tapi sebenarnya bukan cuma iPhone kamera yang bagus. Saya Iya. pernah pakai Samsung S8. Saya pakai ke Gunung Rinjani waktu Iya. itu 2016. Road trip. 2017. Road trip. Ya, road trip 2017 bagus. Jadi jangan pernah bilang, tapi kan kameraku HP-ku Android." Bisa juga sebenarnya. Bisa. Yang penting perhatikan spesifikasi, stabil ketika mengambil gambar. Karena rata-rata orang masalahnya bukan gadgetnya, tapi cara pengambilan gambar. Kalau misalkan pakai ini kayak iPhone 7, dari 7 lah, 7 ke atas, kan udah Stabilizer stabil. ada, ya. Kita sambil moving bisa tuh. Tapi kalau HP misalkan Kayak Android, Nexus zaman dulu. Nexus, Saya pakai Nexus dulu bisa Nexus. Xiaomi, terus LG. Kan itu seki ya, siasatinya kita still image aja. Still image. Penunjang berarti. Ya. Tapi bisa juga sebagai kamera utama. Intinya tidak ada kamera yang jelek menurut saya. Yang ada adalah pembuat cerita yang jelek. Karena selain kualitas gambar juga ada faktor-faktor lain yang harus mendukung video kita, Pak. Lu ketawa-tawa anjing kayak gitu. Dia lagi nyari kuat. Ayo lagi cari quotes anjing. Lu mau malah digituin aja enggak jadi quotesnya, Pak. Hilang. Anjing adil ya, saya buka. Kita anjing memang Lagi mikir anjing. Makanya Aing lagi mikir bangsa. Apa ya bener gak Pak? Monggo. Kayak sepengalaman Arsal aja. Yang membuat video itu ditonton apa aja sih Pak Arsal sebenarnya? Coba kita lanjut ke proses teknis deh. Teknis. Nah, Yang paling Singkat aja. pertama jalan Nah. ceritanya, jalan cerita, bener. storytellingnya. Storytelling. Kan Bung pernah bilang Hmm. ibarat radio, nggak ada gambar tapi kita mau Orang masih dengerin. bisa dengerin, betul. Jadi ceritanya harus bagus, Hmm. ditunjang dengan gambar yang bagus, Hmm. dipermanis dengan audio. Betul. Wow. Sama seperti kita tidak perlu menunggu untuk kaya raya untuk berbuat baik, kita pun tidak perlu menunggu kamera bagus untuk membuat sesuatu. Wah, tiga kosong. Aing jadi tekan anjing dong. Goblok. Dan mungkin kawan-kawan belum tahu juga. Waktu itu juga kita sempat lihat sebuah konten di YouTube, ada yang pernah bilang gini Pak, saya lupa, mohon maaf yang kreatornya siapa, tapi dia bilang gini Pak, sebagus apapun gambarmu, kalau audionya jelek, jadinya jelek. Ya, setuju. Bener gak? Sejelek apapun gambarmu, kalau audionya enak untuk didengarkan, orang akan memaafkan. Dan itu berlaku juga untuk cerita, bener gak? Kalau Betul. ceritanya bagus, Gambarnya mau gambarnya jelek. biasa, bukan jelek sih sebenarnya, biasa aja. Kalau gojlak juga pusing orang lihatnya. Astrada. Asal terang, gambar ada. Oh, nanti masuk. Racing ya, racing singkatan. Rea singkatan. Saya tahu singkatan cuma si kontol panjang. Situasi, Kondisi, toleransi. pandangan dan jangkauan. Kalau di video itu gambar Astrada. Astrada. Asal terang, gambar ada. Nah, yang penting itu dan Iya. intinya membuat cerita ya menarik. Bagus. Jadi PR kawan-kawan bukan cuma Bang, editnya pakai apa Bang? Pakai niat, Dan usaha. usaha, doa kreativitas. orang tua, kreativitas. Betul. Wow. Alat edit bisa menyusul. Yang penting gimana caranya kita mengolah cerita. Betul. Banyak yang nanya juga tuh, Pak. Ya, gimana nih, gimana? Jadi lu harusnya yang nanya. Oh, lu anjir. nanya dong sekarang. Nah, Suka yang nanya. Nanya anjing. biasanya Nanya, nanya alurnya nanti dikatin. gimana? Oh. Alur editingnya. Jadi alur editingnya dari proses pengambilan gambar sampai jadi video itu seperti apa sih? Nah, gimana, Jadi Pak? pertama kan banyak yang nanya tuh, Pak. Itu di pakai storyboard nggak sih? Gitu. Kalau atap negeri kita tidak pernah bikin plan. Ya. Banyak kata si Bung, berangkat tangkap apa yang ada di sana. Mantap. Nanti aku ngambil gambar, set Bung udah biasa kan. Nah, saya Nah. menulis kerangka. Kak, aku mah nyusun gambar.
Nanti udah selesai rekam, kita pulang, baru tuh kopi data, bung kopi. Nanti saya tinggal menunggu narasi dari narasi, dan biasanya narasinya itu tercipta karena kejadian-kejadian itu, dan kejadian-kejadian itu tidak bisa kita duga. Karena mungkin kawan-kawan tidak tahu, cerita yang paling indah biasanya cerita berasal dari yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Mantap. Sempat belibet dikit. Sempat belibet Berarti dikit. atap negeri nggak ada settingan sama sekali di situ dong. Ada dong. Nggak ada. Kalau emang jatuh ya jatuh. Kalau emang kena blacklist ya kena blacklist. Jadi aman dong. Tapi dari kita di blacklist kita jadi Belajar. Terus ya buat teman-teman akhirnya sekarang bisa mendaki lebih dari 2 hari. Bukan karena kita sebenarnya, tapi kan waktu itu juga banyak yang protes ya. Mana mungkin? Oh iya. Mana mungkin Naik gunung itu 2 hari? Normal. Langsung awkward karena takut ditangkap. Iya. Takut pas keluar dari rumah ada tukang bakso. Ada Intel. Saya kira Intel apa, ternyata Intel Pentium. Dikirain intelnya yang di warkop ya. ding ding. Indomie telur maksudnya. Iya betul. Telur. Mungkin ini juga sekaligus menjawab ya. Kita jawab aja sekalian deh, karena pasti banyak kawan-kawan yang menonton konten kali ini ingin tahu ngeditnya pakai apa. Ini bagus banget nih untuk di-cut jadi teaser. Ya. Jadi Sal, kita ngedit video itu editnya pakai apa? Kayak usaha. Mulai. Kan tadi serius. Harus dijeda dulu biar nanti bisa ngejar. Tonton selengkapnya gitu. Ulang ya. Jadi Pak Arsal, kita tuh kalau bikin video editnya pakai apa? Jadi Belum dijawab. Oh belum. Saya kira udah. editnya yang pertama ya tadi usaha, doa, kreativitas, baru terakhir alat pendukungnya. Dan jangan lupa izin dari orang tua. Betul. Karena tanpa izin dari orang tua, Segala sesuatu yang kita lakukan belum tentu barokah. Quotes-nya bergabung nanti. Fusion. Kan Ya, kita guys, lagi bersama jadi orang tua. kita ngedit pakai Adobe Premiere karena saya baru bisanya cuma itu. Aplikasi yang sekarang lagi happening banget di dunia video editing. Ada 3, yang pertama adalah Adobe Premiere, yang kedua adalah Final Cut Pro X ya, Final Cut Pro X, satu lagi apa? DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Antara 3 itu kawan-kawan bisa pakai. Tapi ingat, ketiganya berbayar ya. Sekarang ada yang baru, Pak. Apa tuh? Semua kayak vlogger kalau biasanya kalau nge-trip kan pengen langsung update. Langsung pakai HP tuh. Nah, ada pakai tuh apa yang tuh? di Pakai HP. apa tuh? Tuh sekalian kasih tahu, Pak. VN VN tuh apa? Aplikasi editing. Bukan. Kan saya tidak tahu. Di depan nggak ada gunanya nih. Air aja habis. Kalau VN kan biasa tuh kita di Premiere mau bikin yang transisi split frame manual. Kalau di VN udah ada template. Oh ada. Nanti kita bisa jedak-jeduk berarti. Bisa. Wadidaw. Terus ada apa nih satunya VN? Bisa insult. Insult. Kesukaanku insult. Jadi banyak sekali alat untuk edit, tapi untuk kawan-kawan yang mengerjakan di PC atau di MacBook itu bisa pakai 3 Tiga hal itu. itu. Tapi untuk Final Cut Pro itu cuma tersedia di macOS. macOS itu kalau di Indonesia, kalau di Sunda MocOS. Yang ngerti orang Sunda doang. Yang ngerti orang Sunda doang. Segmen pisan. Masih ngerekam nggak ini? Tadi ketawa-tawa. Ini mah unlimited kan? Unlimited. Nah, keuntungannya ini juga kalau kamera yang full frame tadi belum unlimited recording. Yang ini yang saya kebetulan unlimited. Tapi tergantung kameranya ya. Ada beberapa kamera yang sekarang juga udah unlimited untuk merekam. Sampai Di 4K juga sampai memorinya habis. Sampai memorinya habis, sampai baterainya habis, sampai hujan. Tapi percuma memori kamera penuh. Kalau memori diingatanmu kembali kosong untuk melupakan mantanmu yang melukaimu. Karena sebenarnya sebaik-baiknya memori bukanlah yang dilupakan, tapi yang diingat dengan persepsi yang tidak menyakitkan. Itu mikrofon belum dibahas. Untuk kawan-kawan juga yang merekam pakai HP, kalau suka kedengeran
Gebeg-gebeg. Ya saya tahu banget nih beberapa kawan yang kalau bikin video puisi itu suka pakai mic yang dicolok dari HP. apa namanya earphone itu. Jangan langsung ke sini Pak, karena dia peh-behnya langsung bang. Harus di sini. Jauhin dikit aja di bawah, biar anginnya nggak langsung kena. Itu tips untuk kawan-kawan yang suka bikin video narasi. Sama, jadi kalau di gunung misalkan kita lagi angin kenceng, nah kalau pakai ini kan terlalu masuk, kita double Saya kira recording. terlalu manis. Ya. Kita double recording pakai HP. Atau di sini. Nah, Atau di betul. sana. Sama seperti ini kita juga double recording. Nah, Pakai ini contohnya. biar apa? Biar ada cadangan audio yang lebih bagus. Saya kira biar biur. Biar biur, biar. Lagu Kunto Aji kan? Yang mana tuh? Iya. Lumpuhkanlah ingatanmu. Na 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 na. Biar biur. Nani nu nani. Maaf, Mas Kun. Alat edit udah, cara mengedit udah, alat-alat kameranya udah. Kenapa kita tidak pelit ilmu, Pak? Meskipun ilmu dibagi, kita percaya bahwa orang-orang yang edit tidak akan sama karakternya. Betul. Betul. Kedua, karena kita tidak modal ikoi-ikoi, Ya. jadi kita cuma membagikan ilmu. Ya. Iko-ikonya ilmu aja. Nah, kenapa? Karena saya percaya yang terbaik yang diberikan itu bukan ikan, tapi agar bisa pancingannya. terus memancing. Kalau kalian terus-terusan diberi ikan, kalian terus-terusan disuapi ikan, kalian tidak akan hidup mandiri. Betul. Tapi ketika kalian dikasih pancingannya, Kamu akan berusaha. kamu akan berusaha untuk mencari ikan. Wow. Sebuah kata-kata bijak untuk menutupi bahwa kita nggak modal. Pokoknya teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga next dari setelah video ini tayang banyak video-video mendaki gunung atau jalan-jalan kemanapun yang kalian bikin dari kamera yang kawan-kawan miliki. Betul. Yang penting adalah lakukan, mulai. Berpikir itu bagus, tapi jangan terlalu banyak. Ya. Karena ketika kita terlalu banyak berpikir, kita Tidak mulai-mulai. Tidak akan mulai. Tapi jangan sampai pujian menghancurkanmu. Karena saya percaya banget nih. Ya. Saya percaya banget. Karya yang baik itu bukan cuma sebatas dipuji, tapi juga dikaji. Wah. 10-0. Oke. Penutupan. Dan ingat, pesan terakhir dari saya adalah kamera yang baik itu ada 2 syarat. Apa tuh? Yang pertama, kamera yang baik adalah kamera yang dipakai. Ya. Kedua. Jadi nggak diganggurin ya kan? Ya. Kedua, kamera yang baik adalah kamera yang bisa kita beli tanpa berutang. Ya. Nah, jadi jangan sampai memaksakan pengen gaya. Terus Tapi kami banyak utang. Banyak utang. Nanti jadinya plus-plus. Nah, belum tentu jadi. Itu kok mati Pak? Oh enggak. Masih ada. Selamat. Anjir. Anda kena prank. Nah, terus pesan ada lagi. Dah. Dah. Oke, terima kasih. Saya Firsa Besari. Saya X Meki. Yang perannya nggak tahu apa di depan. Ya, saya Arsal. Bahtiar dan ini Mas Suradit. Adit Suraditan. Sadrin. Dan kami mengucapkan undur diri dulu. Kita akan bertemu di pembahasan-pembahasan yang penting lainnya. Ya. Ingat penutupnya. Apa tuh? Your life, your choice, my life, My my adventure. adventure. Bro.